mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada memenuhi setiap kami Tuhan, ada di dalam kami, memberikan kami hikmat Tuhan, buat kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu juga bertumbuh di dalam setiap kami Tuhan, dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, Tuhan berkati yang akan menyampaikan firman hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang kembali bisa bersama-sama. Dan minggu lalu kita belajar satu tema yang menarik. Saya ini percaya diri atau sombong. Dan malam ini kita akan belajar juga bahkan lebih menarik melanjutkan apa yang dari minggu yang lalu. Hari ini kita belajar menggambar. Belajar menggambar salib bersama guru gambar Kak Beni itu dia. Nah, atau Kak Bek. Nah, sebelum itu seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu, kesaksian singkat 5 menit. Astrid. Oke, Astrid silakan Astrid. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Dad. Malam. Selamat malam semuanya. Ya, ini lagi ada customer cuman ditinggal bentar. Jangan lama-lama makanya. Ya, oke. Tapi sangat diberkati sih. Sangat diberkati sekali. Dikasih kesempatan buat kesaksian. Yang aku dapat ya, Dad, karena Dad minta, ayo siapa nih yang mau kesaksian gitu. Terus ngeliatnya langsung muka aku. Jadi yaudahlah, gue kayaknya emang udah harus gue gitu. Ya, aku yang mau aku sharingin malam ini buat teman-teman, bersyukur banget. Kemarin aku denger sharing dari Kak Jordan. Kalau kita sering dengar Kul, kita sering pantengin Kul Zoom, pasti banyak dapat sesuatu. Dan walaupun kemarin Kul di rumah dan memang hilang sesaat dari peradaban, nggak hilang sesaat sih, ya gitulah. Tapi aku belajar sesuatu sih tentang apa yang kemarin Kak Jordan obrolin, sharingin. Dari situ aku dapat poin. Kalau kemarin kan tema sharing kita tuh tentang apa percaya diri atau sombong gitu ya. Tapi yang aku dapat mungkin aku lawan dari percaya diri itu, mungkin aku di posisi yang nggak percaya diri gitu, di posisi yang lagi mungkin lagi down, mungkin lagi banyak yang dipikirin, mungkin aku akhirnya ngeliat masa lalu atau mikir-mikir yang dulu-dulu gitu. Tapi aku diberkatin banget gitu. Yang mau aku sharingin tentang apa yang aku dapetin Kul kemarin itu, aku dapat banget waktu Kak Jordan bilang apapun motivasi kita, apapun pandangan kita, apapun yang perspektif kita, kalau kita berdiri di atas salib Kristus, semua tuh ya kita ngelakuinnya ya karena kita percaya gitu, karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ya buat siapa gitu. Dan kita juga harus memandang diri kita, nilai diri kita dan seberapa kita bernilai di mata Tuhan gitu. Nah itu aku dapat banget waktu Kak Jordan ngasih value tentang nilai-nilai hidup. Di situ aku hidup tuh bernilai. Hidup itu waktu kita memandang Tuhan dan waktu kita mau ngikutin rencananya Tuhan, kita jadinya tahu gitu kita harus kemana gitu loh. Terus yang aku dapat, terus gimana kita harus percaya diri, gimana kita harus punya planning, gimana kita harus punya rencana ke depan gitu loh. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu
berdasarkan keputusan kita gitu loh, berdasarkan kesombongan kita, berdasarkan ego kita. Tapi waktu kita memutuskan sesuatu, kita tahu kita berdiri di atas salib itu sendiri. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan jalan sama-sama kita gitu. Dan puji Tuhan banget, aku ada di komunitas yang nguatin aku banget. Bahkan waktu kemarin aku sempat down, aku sempat mikir yang aneh-aneh, aku sempat punya pikiran atau perspektif sendiri, aku sempat gimana-gimana, itu ada teman-teman yang ngingetin dan bilang, ingat siapa lu, ingat identitas lu, ingat buat siapa lu berdiri gitu, dan lu berdiri di atas dasar apa. Itu sih yang sangat menguatkan sekali, dan buat aku penting banget kita bisa berdiri di atas dasar Kristus. Itu sih yang aku dapat, dan aku jadi mau belajar bahwa nggak pernah ada kata terlambat gitu. Pasti kita semua, waktu kita tahu nilai kita, waktu kita tahu siapa kita, ya buat aku ya gagal belajar lagi, terus coba lagi gitu aja sih yang aku dapat. Puji Tuhan banget punya komunitas, punya orang-orang yang makanya penting banget malam kita mau belajar tentang gambar salib gitu. Aku masih mau tahu, jadi aku sambil ngedengerin nggak apa-apa. Ya paling itu sih, aku bisa sambil ngedengerin nggak apa-apa. Kebetulan customer-nya juga seru sih. Siap. Iya. Thank Siap. you, Astrid. Thank you, Dad. Thank you. Aku Selamat siap buat dengar bekerja firman kembali. Tuhan dari Kak Abeng malam ini. Iya, siap. Dan Siap. setelah nanti Thank you, Kak thank Abeng you. menyampaikan materi, maka kita akan lanjut dengan diskusi, ngobrol, dan tanya jawab. Silakan Kak Abeng. Untuk itu Kak Abeng dipersilakan langsung. Siap, thank you Pastor Wahyu Immanuel. Thank you semuanya teman-teman, apa kabar ya? Udah lumayan lama nih kita ketemu di BOM, dan senang banget malam hari ini kita bisa ketemu lagi meskipun masih lewat online. Dan mungkin saya akan luruskan sedikit apa yang Yordan sudah mulai minggu lalu. Dan hari ini kita belajar menggambar salib. Jadi gambar salib itu caranya tangan di atas kepala, di bawah, di kiri, di kanan. Oke, mari kita berdoa selesai sudah hari ini. Ya. Lagi kalian nih yang perlu kasih judul ya. Stres saya. Tapi sebenarnya berbicara tentang belajar menggambar salib adalah sebuah momen yang kita perlu ambil di hidup kita untuk kembali melihat ke dalam. Apakah salib itu masih tergambar nggak sih dalam kehidupan kita? Apakah budayanya masih tergambar nggak sih dalam kehidupan kita? Kita hidup dalam sebuah realita kehidupan yang di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Ya, 2 tahun ini adalah perubahan-perubahan yang sangat cepat. Di tahun pertama kita belajar beradaptasi dengan perubahan tersebut. Di tahun kedua sudah mulai bisa, tapi tetap kita masih ketemu dengan banyak hambatan-hambatan yang perlu kita lakukan. Nah, di tengah-tengah ini akhirnya sejujurnya saya suka banget apa yang kita bahas malam hari ini, karena sejujurnya memang ini adalah pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab semua malam hari ini. Sudahkah gambar salib Kristus itu tergambar lewat kehidupan kita? Artinya orang bisa lihat apa enggak? Orang bisa rasakan apa enggak? Orang bisa temui apa enggak? Apakah ini yang menjadi bahan kehidupan kita apa enggak? Nah, ini adalah yang perlu kita pahami bersama-sama gitu ya. Jadi izinkan saya berbagi beberapa hal bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang pesan ini. Jadi mungkin di awal saya akan masuk dengan pemahamannya seperti apa, karena biar bagaimana prinsip itu penting ya. Prinsip itu menjadi fondasi untuk metode. Nah, jadi saya adalah orang terbiasa banget lebih banyak berbicara tentang prinsip. Mungkin beberapa orang bilangnya jadi kok nggak kayak kurang praktikal. Masalah praktikal, masalah metode, setiap orang bisa menemukan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kalau saya bilang sama teman-teman saya begini-begini, cara saya begini-begini, belum tentu teman-teman melakukan cara yang saya lakukan sama hasilnya. Tapi kalau prinsipnya kita temukan, teman-teman akan menemukan cara yang terbaik, cara yang cocok dengan teman-teman, dan itu akan membuat teman-teman jauh bisa lebih maksimal dari apa yang teman-teman mau bangun dalam kehidupan teman-teman semuanya. So, malam hari ini kita akan belajar kembali tentang kata ini nih, kata salib. Yang kalau kita boleh jujur, sebenarnya sudah jarang banget terdengar.
bahkan di khotbah-khotbah di gereja hari Minggu, pesan dan berita tentang salib itu sudah hampir jarang terdengar di mana-mana. Nah, makanya kita berharap malam hari ini bisa belajar kembali dan membangun kembali budaya ini dalam setiap kehidupan kita. Saya baca dulu sebuah ayat dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari ayat yang kita baru baca saja, kita sudah bisa melihat kenapa akhirnya memang pemberitaan tentang salib ini mulai gak ada terdengar lagi di mana-mana. Karena buat beberapa orang, pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Pemberitaan tentang salib adalah sesuatu yang buat mereka ini adalah hal yang bodoh. Kenapa kita mesti beritakan tentang hal ini? Kenapa kita mesti bagikan lewat kehidupan kita tentang hal-hal ini? Dan realitanya memang ini yang sedang terjadi. Pertanyaannya adalah kenapa berita salib itu dianggap menjadi sebuah kebodohan? Saya menemukan setidaknya ada 2 alasan yang membuat sampai hari ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa pemberitaan salib adalah sebuah kebodohan, gitu ya. Hal yang pertama adalah karena beberapa orang menganggap bahwa berita tentang salib itu adalah berita yang nggak masuk akal. Coba, ya kan? Kan berita salib adalah gini, ada kehidupan di balik kematian. Buat beberapa orang mempercayai bahwa hidup adalah hidup, mati adalah mati. Kenapa kita mesti pusingin lagi setelah kita mati? Nggak masuk akal salib. Kok bisa sih? Yang namanya nafas ini, yang namanya tubuh ini satu hari nanti akan sampai di titik gitu, selesai. Nah, waktu hidup selesai, ya sudah, hidup kita akan selesai begitu saja. Nah, makanya buat beberapa orang ketika mendengar cerita, berita, dan pengajaran tentang salib, orang akan bilang itu nggak masuk akal. Di mana ada kehidupan di balik sebuah kematian? Orang-orang itu yang membuat akhirnya banyak orang berpikir, udahlah, hidup cuma sekali. Ya sudah, jangan suka-suka kita aja. Apa yang kamu senang, itu yang kamu lakukan. Apa yang buat kamu happy, itu yang kamu lakukan. Apa yang menurut kamu seru dan keren, itu aja kamu lakukan. Udah nggak usah pusingin lagi. Akibatnya nanti seperti apa, dampak di kekekalan nanti seperti apa. Orang udah nggak mau lagi peduli tentang kata kekekalan. Karena orang merasa nggak masuk akal. Apalagi kalau kita bicara tentang generasi muda sekarang. Logika mereka itu benar-benar sangat-sangat logis banget berpikirnya. Mereka nggak suka kalau zaman mungkin aku, zaman Kak Wahyu gitu ya. Kita zaman dulu kan suka yang ngeroh gitu. Wah, semakin ngeroh ya semakin suka, semakin kesetrum gitu ya. Semakin gemeter tuh kayaknya Tuhan semakin hadir. Anak-anak sekarang they don't care. Mereka nggak suka hal yang terbang-terbang. Buat mereka masuk di otak saya apa enggak? Masuk di akal saya apa enggak? Kalau nggak masuk di akal saya, ya udah saya nggak usah lakukan. Nah, akhirnya buat generasi ini, kalau ada kehidupan di balik kematian, kayaknya nonsens. Kayaknya nggak masuk akal. Makanya beberapa orang menganggap bahwa berita tentang salib adalah kebodohan. Karena buat mereka nggak masuk akal, udah. Makanya kenapa akhirnya ada orang yang udah, dia suka-suka aja hidupnya hari ini, tanpa memikir bahwa ada dampak dari apa yang kita buat hari ini, yang akan kita temui di kekekalan nanti. Sedangkan kalau kita belajar tentang bersalib, kita belajar tentang kenapa kok Yesus harus tinggalkan surga. Bayangin gak sih? Untuk ke dunia, sepenting apa sih sehingga dia harus beresin semua yang di dunia? Karena percaya, salah satu alasan yang saya percaya, karena ada dampak di kekekalan nanti. Karena ada kehidupan setelah kematian yang Tuhan telah persiapkan. Kalau enggak, dia nggak dibilang datang mempersiapkan rumah untuk kita, dia nggak perlu tebus hidup kita, peristiwa salib nggak perlu terjadi. Setuju nggak sih? Nah, artinya ini kita mesti pahami. Kita akan menghadapi generasi, ya, apalagi kalau teman-teman adalah leader dan banyak menyentuh dengan anak-anak muda, persiapkan diri kalian. Kalian akan ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menyudutkan kita tentang berita tentang salib. Karena sejujurnya buat mereka, itu nggak masuk akal. Tapi yang kedua juga, kenapa akhirnya berita salib dianggap sebagai sebuah kebodohan? Karena dikatakan orang-orang berpikir bahwa berita tentang salib adalah berita yang menakutkan. Ini lebih serem dari film G30 PKI, Kak.
Ini lebih horor. Mungkin beberapa orang saya bisa trauma kalau dengar ceritanya. Pengalaman salib kan adalah kematian dan siksaan-siksaan yang brutal yang pernah terjadi, yang dialami oleh Yesus. Sehingga beberapa orang menganggap bahwa ini menakutkan sekali. Ya, dan akhirnya kan banyak orang melihat. Masih ingat gak sih dulu film Passion of the Christ, ya kan? Saya nggak tahu kalian pernah nonton apa enggak, apalagi generasi yang sekarang nih ya. Kayaknya sekali-sekali perlu tuh, yuk gitu ya, diputarkan lagi cuma untuk mengingatkan kita seberapa besar karya Yesus yang dia beri buat hidup kita. Saya ingat banget waktu film Passion of the Christ itu muncul di bioskop, itu di Indonesia nggak diputar. Nggak ada semua bioskop di Indonesia yang boleh putar, kecuali kita booking studionya. Nah, zaman dulu kan ada salah satu tuh bioskop kompetitornya 21 yang baru muncul. Nah, itu kita boleh, tapi yang di bioskop yang lain nggak boleh diputar. Nah, pada waktu film itu muncul di bioskop, saya belum tinggal di Indonesia. Kebetulan saya masih tinggal di Singapura. Nah, di Singapura itu boleh di bioskop diputar. Nah, nontonlah saya di bioskop. Saya datang seperti kayak nonton pada umumnya gitu ya. Datang, beli tiket, beli popcorn gitu ya, beli Coca-Cola gitu ya, beli roti. Saya datang, saya masuk ke bioskop, saya nonton. Yang saya ingat adalah sampai itu film selesai, popcorn saya nggak tersentuh sama sekali, minuman saya nggak terminum sama sekali, roti saya nggak tergigit sama sekali. Saya ingat sekali 15 menit film itu dimulai, saya sudah menangis berlutut di kursi bioskop. Kebetulan hari itu kosong, nggak terlalu banyak yang nonton. Saya mengikuti seluruh perjalanan itu, dan itu kembali melihat masa lalu saya, melihat hal-hal bodoh yang pernah saya buat, hal-hal yang nggak masuk akal, hal-hal tolol yang pernah saya buat. Tapi dari semua hal yang bodoh yang saya pernah buat, Yesus gantikan itu di kayu salib dengan apa yang dia alami semuanya. Di situ saya belajar, saya keluar benar-benar. Saya keluar bioskop, semua makanan saya masih utuh, minuman saya masih utuh. Dan benar begitu saya keluar, sama di yang orang-orang yang lain yang nonton, mata merah, bengkak, sembab semuanya. Karena memang buat beberapa orang, pengalaman tentang salib adalah berita yang menakutkan. Nah, karena itulah kita perlu bersama-sama memahami ini. Sehingga ketika ini terjadi, mulailah lahir sebuah kebudayaan yang berbeda. Dalam kitab Galatia pasal ketiga ayat ke-1 dikatakan begini, ya. Bahkan Paulus telah memperingatkannya dari jauh-jauh hari. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, katakan, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Paulus marah sama orang-orang Galatia karena Paulus bilang begini, hei orang-orang Galatia, kurang jelas apa yang Yesus buat di kayu salib. Kurang jelas apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Tapi kata Paulus gini, ada hal yang membuat kamu lebih terpesona dari itu. Ada hal yang membuat kamu lebih terpesona dari penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ditanyakan gini, apa sih mempesona kamu? Siapa yang telah mempesona kamu? Nah, kalau pernah belajar, kata mempesona itu berasal dari sebuah kata yang namanya faskanea, atau ada yang bilang fastania. Dari situ juga muncul kata fantasi, mempesona. Tahukah arti kata faskanea? Arti kata faskanea adalah orang disihir dengan sebegitu rupa, sehingga orang tersebut tidak lagi memandang salib sebagai pengorbanan, tetapi mereka menggantikan dengan berkat, dengan mujizat, dengan kesembuhan. Sekali lagi ya, Paulus bilang begini, kamu telah terpesona dengan hal yang lain selain salib. Ternyata kata faskanea adalah ketika orang telah tersihir, sehingga orang tersebut nggak lagi bisa melihat salib sebagai bukti pengorbanan Tuhan, tetapi malah menggantikannya dengan berkat, dengan mujizat Tuhan. Nah, ini yang lebih laku hari ini. Ini yang lebih dicari orang hari ini. 7 langkah hidup menjadi berkat. 7 langkah menjadi pemimpin yang sukses. 5 langkah hidup berkelimpahan.
kita buat seminar, kita buat retret, kita buat conference, kita buat semuanya cuma tentang bagaimana hidup kita bisa lebih baik, lebih hebat, lebih keren. Semuanya nggak salah, tapi kalau itu yang lebih mempesona kita daripada pengorbanan salib, itu yang masalah. Waktu kita lebih terpesona dengan apa yang terjadi, kita lebih terpesona dengan tawaran-tawaran yang bisa. Ya apalagi hari-hari ini kan, orang udah jarang banget menghargai. Mohon maaf, saya juga hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan. Pengejaran kita udah beda banget. Sejak masuk ke dunia online apalagi, berbeda banget. Udah pencapaiannya udah lebih ke viewers, lebih ke followers, lebih ke likes, lebih ke semua yang kalau kita rasa, kalau followers kita lebih banyak, kita lebih berharga. Kalau viewers kita yang nonton banyak, kita lebih berharga. Kalau yang likes itu banyak, kita lebih keren, kita lebih berhasil. Selalu ukuran pencapaian kita adalah karena hasil, kesuksesan, ketenaran, dan kita lupa di balik semua itu. Tanpa sadar kita seperti tersihir dan terpesona dengan semua itu. Sehingga kita bisa melupakan pesan tentang kata ini, salib dalam hidup kita. Nah, karena itu saya percaya yang pertama adalah tugas gereja untuk bisa mengembalikan berita tentang salib ini. Tugas kita untuk bisa kembali membawa pesan ini, berita tentang salib ini, kemanapun kita pergi. Tapi yang kedua, cara terbaik menyampaikan sebuah berita adalah dengan cara menghidupinya. Nggak ada yang lain. Kita boleh jago buat quotes dan konten-kontenan, tapi kalau kita nggak pernah memasuki dan menghidupinya, mengizinkan karya salib itu merasuki hidup kita, mengambil alih hidup kita, nah itu dia, dan memerintah dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar melakukannya. Saya berdoa pernah satu kali sama Tuhan. Ini doa saya. Tuhan, terus ingatkan saya. Jangan sampai saya kembali menjual salib ini dari hidup saya. Karena satu hal yang saya belajar, saya boleh punya talenta, saya boleh punya karunia, saya boleh bisa buat A, bisa buat B, bisa buat C. Tapi satu hal yang saya belajar, kalau salib ini diambil dari hidup saya, jadi badut gue, udah itu aja deh. Mau ngomong hebat apapun, kalau saya nggak punya ini di hidup saya, asli jadi badut saya. Itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Itu yang membuat saya tetap berjuang untuk bisa menghidupinya dalam kehidupan kita. Makanya itulah yang perlu terbangun. Ya, saya menyebutnya namanya adalah budaya salib. Nah, kita masuk di sini. Apa sih tentang salib itu? Bagaimana sih kita kembali menggambar ulang tentang salib di hidup kita? Bagaimana berita tentang salib ini bisa kembali menjadi, katanya ini pentingnya, budaya. Definisi budaya adalah the thing that people do without thinking anymore. Hal yang orang lakukan udah nggak perlu dipikirkan lagi. Itu menjadi natural, automatically, secara otomatis. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu namanya budaya. Budaya nggak datang dalam satu malam. Budaya datang karena kita menghidupinya, kita gagal, kita mencobanya lagi, kita gagal, kita mencobanya lagi, kita gagal, sampai berhasil. Itu namanya budaya. Contoh sederhana, saya masih ingat ketika saya pertama kali belajar sepeda roda 2. Nah, ada yang masih ingat teman-teman ya? Perpindahan dari sepeda roda 4 ke sepeda roda 2 itu ternyata nggak mudah, gitu ya. Ketika saya pertama kali belajar sepeda roda 2, saya harus pegang setang saya kuat-kuat. Saya harus full konsentrasi. Nggak boleh diganggu, dipanggil di belakang, beng, saya nggak akan nengok. Karena kalau saya nengok, balance saya bisa nggak seimbang, saya bisa jatuh. Diajak ngomong, nggak mungkin saya jawab, karena saya harus full konsentrasi. Kadang akhirnya saya jatuh, ya saya coba lagi. Kadang berdarah-berdarah, tapi karena saya ingin bisa naik sepeda roda 2, saya harus terus sampai saya bisa. Nah, setelah mencoba, mengulangnya lagi, sampai satu hari, naik sepeda udah mudah. Saya bisa naik sepeda dengan satu tangan. Ingat, saya bisa naik sepeda dengan sambil makan es krim. Orang panggil saya nengok, saya dengar musik. Karena apa? Seluruh perhatian saya udah nggak fokus ke cara naik sepeda. Karena naik sepeda udah jadi kebiasaan.
Saya udah nggak pakai alam sadar saya lagi. Saya sudah pakai alam bawah sadar saya karena telah menjadi, ini kata ini muncul, budaya di hidup saya. Nah, berita salib ini juga sama. Untuk bisa menjadi budaya, kita perlu menghidupinya. Bagaimana menghidupinya? Ini yang kita perlu belajar bersama-sama. Makanya saya memberi definisi. Budaya salib adalah ada 3 hal yang penting yang kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Budaya salib adalah, ini dia, sebuah pernyataan utuh, oke, untuk kematian bagi diri sendiri dan hidup bagi kehendak Allah di dalam sebuah komunitas. Sekali lagi saya ulang ya, budaya salib adalah sebuah pernyataan utuh untuk kematian bagi diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup bagi kehendak Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah di dalam sebuah komunitas. Teman-teman boleh lupakan semua yang tadi saya sudah bicara di awal, tidak apa-apa. Tapi teman-teman tolong jangan lupa poin yang ini. Karena ini adalah hal yang paling penting. Bahwa menghidupi budaya salib adalah menghidupi sebuah kehidupan yang dimulai dari memutuskan mati buat diri sendiri dan memutuskan hidup buat kehendak Allah dan di dalam sebuah komunitas. Prinsip yang pertama adalah mati bagi diri sendiri. Berbicara tentang mati bagi diri sendiri itu sebenarnya adalah berbicara tentang kata ini, suffering, penderitaan. Nah, kan makin sadis ini, udah salib, sekarang menderita. Mana laku berita ini? Siapa lagi yang mau dengar berita-berita ini? Oh enggak tuh Kak, saya ini harusnya diberkati. Saya harusnya berhasil, saya harusnya sukses. Benar. Tapi jangan lupa bahwa penderitaan adalah jalan yang Tuhan pilih untuk menembus seluruh kehidupan kita. Nah, makanya prinsip yang pertama ini adalah mati bagi diri sendiri. Bagaimana caranya? Mulailah menjadi orang-orang yang siap hidup dalam penderitaan. Saudara, teman-teman semua, kalau kita nggak berani memutuskan untuk hidup di dalam penderitaan, saya cuma takutkan adalah itu dia. Kita akan terpesona dengan hal-hal yang lain. Kita akan terbawa dengan tergiur dengan semua hal-hal yang ada, baik yang sifatnya rohani, jasmani, rohano, dan teman-temannya semua. Tapi hari ini kita belajar, yuk ambil bagian dalam hidup kita. Siap nggak kita menderita? Siapkah kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam penderitaan? Penderitaan artinya begini, kematian daging dalam hidup kita. Penderitaan artinya adalah kita harus mati buat diri sendiri. Permasalahan terbesar manusia, mereka nggak pernah selesai sama dirinya sendiri. Mereka berharap ada hal yang besar dari luar. Mereka berharap Tuhan mereka bisa angkat hidup mereka. Tapi mereka lupa bahwa cara jalannya Tuhan adalah mati buat diri sendiri. Makanya itulah jalan penderitaan yang Tuhan telah lakukan. Dan banyak orang bilang begini, Kak, oke, ya benar Kak, penderitaan itu penting. Tapi kan Yesus sudah buat itu Kak. Harusnya udah dong, Yesus sudah ambil jalan itu, ya harusnya kita nggak perlu lagi dong Kak, gitu ya. Harusnya kita udah hidup dalam keberhasilan, dalam kesuksesan. Nah sekali lagi, ini yang saya belajar teman-teman semuanya. Yang pertama ya gini ya, taruh di pikiran kalian semua, sadarlah bahwa pertama ini yang saya bangun di hidup saya. Tuhan tuh nggak pernah curang dalam hidup kita. Amin. Ya Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik. Jangan takut sama masa depan kita, jangan takut sama apa yang ada di depan kita. Tapi izinkanlah, mau nggak sih kita masuk dalam proses yang namanya penderitaan ini. Karena waktu saya baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, pasti ini ayatnya kalian sudah tahu semua, dan ayat yang sangat terkenal sekali. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21, ingat, dibilang begini, Petrus bilang gini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kristus pun telah apa dikatakan? Menderita. Untuk siapa? Untuk kita, untuk kamu. Nah, tapi ada kata lanjutannya, benar, jalan yang Yesus ambil adalah penderitaan. Setuju semuanya? Tapi ayatnya nggak berhenti di situ, teman-teman. Ada kata komanya adalah apa? Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah apa? Meninggalkan teladan bagimu supaya kamu, ini kata penting,
mengikuti jejaknya. Ternyata jalan penderitaan yang Yesus pilih itu bertujuan dia meninggalkan jejak di depan kita. Untuk apa? Karena Tuhan mau kita juga mengikuti jejaknya. Kita kadang-kadang nggak fair sama Tuhan, ya nggak sih? Kita kadang-kadang curang sama Tuhan. Kita cuma mau yang enak-enak aja. Kita cuma mau yang seru-seru aja. Kita cuma mau yang asik-asik aja. Tapi kita lupa tetap juga ada bagian kita adalah mengikuti jejak jalan penderitaan itu. Saya sebut namanya jalan salib. Nah, jalan salib ini bukan cuma di agama salah satu yang cuma setahun sekali mereka namanya jalan salib, mau dipukul-pukul, dicambuk-cambuk, setahun sekali doang. Enggak seperti itu. Jalan salib adalah setiap hari kita memutuskan mati buat daging kita. Setiap hari kita berjuang mengalahkan keakuan kita. Kita ini sering banget menjadi center, merasa saya adalah pusat kehidupan ini. Tuhan dan orang lain bertanggung jawab untuk kebutuhan saya, untuk keinginan saya, yang saya mau lebih penting, yang saya butuh lebih penting, yang saya inginkan lebih penting. Bagaimana kalau sebenarnya bukan sayalah pusat kehidupan ini, tapi lebih ke Tuhanlah pusat kehidupan ini. Dan dia mau kita mengerjakan apa yang dia mau, keinginannya dia, kebutuhannya dia. Karena untuk itulah kita ada di muka bumi ini, mengerjakan kehendaknya Tuhan. Tapi kita akan gagal dan gak bisa maksimal di dalam mengerjakan kehendak Tuhan sebelum kita selesai sama diri sendiri. Sebelum kita putuskan selesai dengan keakuan kita, dengan egosentris terlalu berat ya. Itu terfokus sama diri sendiri selalu. Cuma apa yang kita mau, cuma apa yang kita butuh gitu ya. Nah, padahal dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat ke-8 dikatakan begini. Dan sekalipun ia adalah anak, tuh, kurang apa lagi? Oh, saya adalah anak Allah, anak Bapakmu. Yesus bilang gini, dia juga anak. Tapi dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tahukah di sini saya belajar? Kenapa kita perlu beres dengan diri kita? Kenapa kita perlu mengambil jalur penderitaan? Karena ternyata penderitaan itu mendatangkan ketaatan dalam hidup kita. Ternyata Yesus bilang, dia telah taat, belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Waktu Tuhan izinkan kita lewat jalan penderitaan, itu bukan karena Tuhan jahat dan mau siksa kita. Dan nggak suka sama hidup kita, bukan. Waktu Tuhan izinkan kita berjalan dalam penderitaan, adalah supaya Tuhan mau kita dapat belajar hidup di dalam ketaatan. Ketaatan itu adalah hal esensi dalam hidup. Tuhan bilang bahwa ketaatan bakal lebih penting daripada ibadah kita. Apalah artinya kalau kita bisa hebat bernyanyi. Salah satu dulu mentor saya pernah ngomong seperti ini, saya suka banget. Dia bilang begini, sejumput ketaatan itu jauh lebih penting daripada berton-ton penyembahan. Wow, saya bilang. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya sudah menjadi orang yang melayani, saya sudah bisa buat A, saya sudah bisa buat B. Tapi kita lupa untuk berjalan dalam ketaatan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita pernah belajar kan ketaatan ada 3 ya. Kita taat untuk mendekati sesuatu, kita taat untuk menjauhi sesuatu. Saya ingat saya pernah share dulu. Tapi yang ketiga kita taat karena kita mencintai sesuatu. Itu adalah hal yang berbeda. Ada orang yang taat, ingat ya, masih kecil sama orang tua kalian pernah ngalamin nggak? Kalau kamu nggak bobo siang, sore nggak boleh main keluar. Akhirnya kita harus bobo siang, paksa-paksain, pura-pura merem, capek bolak-balik di kasur. Tapi karena satu kita perlu supaya kita bisa main sore-sore. Udah belum audionya sip. Kalau ada yang kedua juga, kita taat untuk mendekati sesuatu. Pernah juga ngalamin nggak? Kalau nanti nilai sekolahmu bagus, nah, papa akan kasih hadiah. Papa akan ajak jalan-jalan. Mama akan berikan sesuatu. Kalau kamu pintar, nah akhirnya kita berusaha melakukan semuanya, mentaati semuanya karena kita berharap ada reward, ada apa yang kita terima. Cuma masalahnya orang di luar sana juga nggak perlu Tuhan untuk bisa buat itu.
Bahkan orang di sana lebih radikal dari kita. Ya, pernah ngalamin disuruh mandi kembang 7 rupa, ambil ayam hitam, ambil ayam putih, naik ke atas Gunung Kawi, Gunung Kawo, dan gunung semuanya, disuruh apapun sama si Mbah A, sama si Mbah B, mereka lakuin semuanya demi sebuah hasil yang mereka pengen dapat. Tapi yang ketiga namanya adalah kita taat karena kita mencintai apa yang kita taati. Saya taat karena saya menghargai Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk saya. Saya taat karena saya tahu Yesus telah memberi yang terbaik yang gak mungkin satu perbuatan saya bisa balas semua itu. Nah disitulah kita perlu belajar. Ketaatan kita akan muncul lewat, bukan cuma berkat. Tapi ketaatan kita akan muncul lewat penderitaan yang kita ambil. Karena sekali lagi saya ulang baik-baik supaya kita paham banget. Penderitaan bertujuan untuk supaya kita mati buat diri sendiri. Tapi kita jangan takut sama semua itu. Karena Paulus pernah berkata di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17, apa ingat? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya Paulus selalu menguatkan, hey, kalau engkau mengalami penderitaan, bersyukurlah. Karena penderitaan ini nggak akan ada apa-apanya. Karena ada kemuliaan yang akan ada terjadi, yang ada dalam kekekalan yang melebihi semua yang kita sedang alami, yang kita sedang derita pada hari ini. Makanya mati bagi diri sendiri berbicara tentang selesai sama hidup kita. Sebelum kita mati dengan diri sendiri, selalu ada 2 supir di hidup kita. Kita sendiri yang jadi supir atau Tuhan yang menjadi supir di hidup kita. Maksud saya supir adalah tahu ya, yang bergerak, yang memerintah, yang mengarahkan hidup kita. Nah, makanya kita perlu selesai. Nggak bisa ada 2 tuan di hidup ini. Kita perlu selesai sehingga Tuhanlah yang menjadi kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Itu prinsip yang pertama, mati bagi diri sendiri. Baru yang kedua dikatakan hidup bagi kehendak Allah. Nah, hidup bagi kehendak Allah itu berbicara tentang kata ini teman-teman, pengorbanan. Tuh, kan makin gak enak. Udah menderita, berkorban. Siapa yang suka pesan ini gitu ya? Siapa yang pengen dengar pesan-pesan seperti ini? Gak ada yang mau dengar. Kak, gak ada pesan yang lebih berhasil. Pemimpin yang memimpin dengan luar biasa gitu ya. Hidup berkemenangan bersama Kristus. Bisa sih, bisa. Nggak masalah. Tapi kita nggak perlu sadar bahwa Yesus memilih jalan ini teman-teman untuk selamatkan kita. Dia bukan memilih jalan kuasa, power. Dia memilih jalan berkorban. Dia memilih jalan menderita. Karena berbicara tentang hidup bagi kehendak Allah, itu berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan pengorbanan dalam kehidupan ini. Nah ini apa yang membedakan antara mati bagi sendiri, apa yang membedakan antara penderitaan dan pengorbanan. Jadi ya, kalau penderitaan itu sifatnya ke dalam. Kita bereskan kita punya hidup. Kita bereskan kita punya diri. Kita bereskan kita punya keakuan. Kita punya kedagingan. Kita bereskan itu semua ke dalam. Tapi kalau pengorbanan itu sifatnya keluar. Waktu kita belajar menjadi selesai dengan diri sendiri, kita akan menjadi orang yang mudah berjalan di dalam pengorbanan dalam kehidupan ini. Dalam 2 Korintus pasal ke-5, 21 dikatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa. Nah, gini ya. Jadi artinya gini. Dia nggak pantas dihukum mati. Dia nggak pantas karena dia nggak berdosa. Dia nggak pantas untuk ada di atas kayu salib seharusnya. Dia nggak pantas naik di kayu salib karena dia nggak kenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Waktu Yesus mau tebus hidup kita, jalan yang Dia ambil adalah jalan pengorbanan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang juga belajar hidup kita di dalam pengorbanan dalam kehidupan ini? Prinsip pengorbanan sederhana. Prinsip pengorbanan adalah memutuskan bahwa ada yang lebih penting daripada apa yang saya mau. Ada yang lebih penting daripada fokus pada diri sendiri. Ada yang lebih penting daripada memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kita mulai terbiasa melihat apa yang ada di luar sana. Kita mulai menemukan masalah-masalah orang-orang di sekitar kita.
Saya sering pakai ini. Kita mulai belajar ambil keputusan, saya sebut namanya ini, berdiri di titik krisis kehidupan orang lain. Kita nggak jadi orang yang egois sama diri sendiri. Kita menjadi orang yang dimotori oleh yang namanya belas kasihan dari Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang terbiasa, nggak hidup cuma untuk diri sendiri saja. Nggak cuma hidup cuma untuk apa yang saya mau saja. Karena ingat, waktu kita mau masuk ke zona pengorbanan, kadang-kadang kita akan berbenturan dengan tembok yang besar. Saya pernah share kalau saya nggak salah. Saya sebut namanya tembok tersebut adalah tembok kebutuhan. Kita akan berkata, Kak, gimana orang saya juga punya kebutuhan? Lah saya juga belum mengalami mujizat. Doa-doa saya juga belum dijawab sampai sekarang. Saya juga belum ditolong sama Tuhan sampai hari ini. Untuk apa saya tolong orang lain? Untuk apa saya bantu orang lain? Nah, saya aja belum ngalamin jawaban doa sampai hari ini. Lalu kita akhirnya punya ide yang baik. Saya berjanji, Kak, begini. Kalau Tuhan menjawab doa saya bernazar akan buat ini. Kalau saya mengalami mujizat, saya akan melakukan ini. Kalau ada terobosan dalam keuangan saya akan buat ini. Saya berjanji akan lakukan A, lakukan B, lakukan C. Semuanya baik dan tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman perhatikan, fokusnya adalah berarti apa tadi? Kalau saya. Semua tentang saya. Saya ngalamin mujizat, doa saya dijawab Tuhan, saya ngalamin perubahan kehidupan. Nah, hari ini kita belajar. Orang yang berjalan dalam zona pengorbanan, cara berpikirnya begini, meskipun saya punya kebutuhan, saya akan melihat kebutuhan lain yang jauh lebih besar. Meskipun doa-doa saya nggak dijawab Tuhan, saya akan belajar untuk bisa berdiri untuk orang lain. Saya berdoa buat semua teman-teman di BOM. Saya ulang sekali lagi, mungkin Anda belum mengalami mujizat. Doa saya adalah kalian akan jadi mujizat buat banyak orang di luar sana. Mungkin kamu belum mengalami jawaban doa, tapi saya berdoa ada orang yang datang dan bilang, bro, sis, lu adalah jawaban doa yang gue doa-doakan selama ini sama Tuhan. Karena kita menjadi orang yang gak terbiasa cuma hidup untuk diri sendiri lagi. Kita menjadi orang yang terbiasa berkorban dalam kehidupan ini. Dalam itu membuat saya tetap terus sampai hari ini memutuskan menjalankan yayasan sama adik saya yang dibangun oleh bapak saya. Kenapa saya masih mau berkecimpung sama anak narkoba, sama anak HIV/AIDS, sama anak-anak yang berandal-berandalan? Karena satu hal yang saya belajar, bahwa itu membuat saya berpikir waras, gitu aja. Itu yang membuat saya tetap terus sadar bahwa kekristenan bukan cuma sekedar menjadi pemimpin, bukan cuma sekedar diberkati, bukan cuma sekedar berhasil sama hidup, tapi kekristenan berbicara tentang saya, mengorbankan hidup saya untuk menolong orang lain, untuk mengangkat hidup orang lain, untuk membawa orang lain, bisa mengalami perubahan-perubahan kehidupan yang buat mereka akan berjalan lagi di dalam setiap kehidupan mereka. Suatu kali ada seorang keluarga bawa anaknya ke rumah saya, dan itu yang saya pernah cerita. Dia bawa ke tempat kami, pamit di rumah, papanya bilang, namanya J ya, inisialnya J, saya nggak mau sebut namanya. Papanya bilang, J, kamu fokus sama kesembuhan kamu aja ya, nggak usah khawatir. Nanti kalau butuh makanan, telepon papa kirim. Butuh minuman, telepon papa, butuh baju, butuh uang, tinggal bilang aja. Kamu nggak usah pusing, yang penting kamu fokus sama kesembuhan kamu aja di sini. Nanti bulan depan, papa, mama, sama adik-adik kamu akan datang ke sini untuk jenguk kamu, ya. Kamu nggak usah khawatir, yang penting kamu fokus sama kesembuhan kamu. Oke, Pak, kata dia. Lalu dia masuk ke dalam, papanya ngomong sama saya, Abeng, Om titip anak Om ya. Oke Om, kalau kamu butuh apa aja bilang sama Om. Kalau kamu nggak ada uang, nggak ada baju, kurang makanan, telepon Om akan urus semuanya. Baik Om, saya bilang. Lalu kami masuk ke dalam rumah, dan yang terjadi ingat, keluarga itu semua pergi, pindah keluar kota, ganti nomor telepon, ganti identitas, menghilang begitu saja. Aduh, ini anak mau saya buang di got juga nggak mungkin, saya bilang. Tapi saya ingat, dulu pun juga saya pernah bangkit dari got. Waktu saya overdosis berkali-kali. Dulu pun saya pernah jalan, orang pandang sebelah mata. Dulu pun saya pernah orang lihat kayak lihat sampah, orang lihat saya. Tapi ketika saya mengalami semua itu, dan saya tahu bahwa bagaimana Yesus di atas kayu salib angkat hidup saya dari sampah-sampah itu. Di situ saya belajar bahwa saya juga perlu bisa
untuk ada di hidup orang lain dan tolong hidup mereka semuanya. Sampai hari ini saya nggak bisa hitung berapa orang yang Tuhan izinkan untuk saya bisa dari hal yang kecil, hal yang sederhana, sampai mungkin hal yang kadang-kadang nggak masuk akal ya. Aduh, saya punya banyak cerita sebenarnya, nanti next time kita cerita. Hal-hal yang kadang-kadang saya bilang, aduh kenapa yang begini-begini sih, coba yang keren-keren kasih Tuhan gitu tuh, jangan yang beginian. Tapi saya belajar nggak bisa. Kadang-kadang ini pikiran saya, kalau bukan kita siapa lagi? Udah itu aja. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa menjawab jawaban buat generasi ini? Di luar sana ada generasi lagi yang teriak, teman-teman. Ada yang lagi teriak, tolong saya, bisa nggak saya keluar dari situasi ini? Keluarga saya berantakan, hidup saya nggak punya masa depan, saya hancur habis-habisan. Adakah solusi? Adakah jawaban? Di situ saya belajar. Satu kali, saya lupa saya udah pernah putar atau belum film yang waktu kami kan diundang di beberapa acara. Papa saya masih hidup, kita diundang di beberapa acara televisi. Pertama di Kick Andy kita pernah diundang. Lalu yang kedua satu kali kita diundang di acara di Indosiar. Yang diundang papa saya sebenarnya. Itu bukan acara Kristen, itu acara Valentine, saya ingat banget. Jadi Indosiar lagi mau membuat acara Valentine, mengangkat bagaimana kisah cinta papa saya, Roni Patinasarani, bisa membebaskan 2 anaknya dari narkoba. Yang pembawa acaranya adalah Tukul, Arwana Madonna Agnesia. Kalau pernah nonton filmnya yang saya pernah putar. Nah di acara itu, acaranya adalah papa saya, kami sekeluarga, papa saya diundang ke studio Indosiar. Nah, yang papa saya nggak tahu, beberapa hari sebelumnya, pihak Indosiar datang ke rumah kami, mewawancara saya, wawancara Yeri adik saya, wawancara mama saya, di syuting semuanya. Jadi dibuat video surprise, buat nanti diputar di Indosiar pas papa saya datang. Nah, saya masih ingat yang wawancara saya itu di video tersebut, saya bicara itu nggak sampai 5 menit, cuma ditanyain. Tapi saya ingat banget, itu saya diwawancaranya hampir 40 menit lamanya. Yang wawancara saya 2 orang. Pertama seorang mbak reporternya. Dia bukan orang Kristen, dia pakai kerudung. Yang kedua kameramennya, juga bukan orang Kristen. Nah, waktu saya mulai cerita bersaksi, baru ngomong sebentar, tiba-tiba orangnya bilang, cut, stop. Loh, kenapa saya tanya? Ternyata mbaknya udah nangis. Saya juga ngomong standar banget, saya nggak ada musik-musik Korea, musik-musik Vincenzo, nggak ada. Saya nggak, waktu dulu saya pakai narkoba, hidup saya enggak. Saya ngomong datar banget. Itu saya diwawancara di garasi rumah, dikit-dikit lewat tenonet. Jadi nggak ada suasana yang melankolis, nggak ada. Saya ngomong datar banget, terus yaudah cut, ulang lagi. Saya ngomong lagi, tiba-tiba cut, stop loh. Kok stop lagi? Sekarang kameranya goyang-goyang, karena kameramannya udah nangis. Tahu nggak, itu membuat mata saya terbuka. Bahwa berita ini lagi ditunggu-tunggu sama orang-orang di luar sana. Mereka lagi teriak dan pengen tahu ada jawaban nggak sih buat hidup saya hari ini? Ada solusi nggak sih? Apa saya harus bunuh diri? Apa saya harus jual diri? Apa saya harus hancurkan hidup saya untuk semuanya? Ada nggak sih harapan? Dan kita punya harapan. Dari salib itulah muncul sebuah harapan. Tapi bagaimana mereka bisa tahu tentang salib itu? Kalau kita nggak belajar berkorban, memberikan hidup kita, keluar dari keegoisan diri kita, dan mulai tolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya suka banget statement dari Yohanes, yang dia berkata bahwa Korintus dikata gini, kayaknya Yohanes ya, saya salah nih ininya nih, ayatnya nih. Karena setahu saya itu di Yohanes, gitu ya. Mohon maaf ya, ternyata juga bisa salah, gitu ya. Adalah saya ingat ayat Yohanes bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Menolong sahabat berbicara tentang memberikan nyawanya. Pengorbanan berbicara tentang yuk jadilah sahabat yang berani sampai di titik memberikan nyawanya, bukan memanfaatkan yang lain. Itu yang saya bangun sama anak-anak rohani saya sampai hari ini. Saya berjuang untuk saya bilang enggak. Saya nggak mungkin memanfaatkan mereka. Saya nggak mungkin memeras mereka. Saya belajar memaksimalkan mereka. Saya belajar memberikan nyawa saya untuk mereka.
Dan itu yang saya bangun sampai hari ini pada anak-anak saya. Karena saya belajar bahwa tidak ada kasih yang lebih besar. Kita boleh bicara tentang Yesus baik. Kita boleh bilang bahwa saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah masuk dalam zona pengorbanan dan memberikan, levelnya sampai gini ya, memberikan nyawa, itu udah bukan sembarangan levelnya. Tapi simpel, sederhana. Bukan di depan teman kita ambil pisau, tusuk, gue kasih nyawa gue buat lo. Enggak. Tapi lebih kayak gini, enggak lah, gue nggak bisa hidup untuk diri gue sendiri. Ada hal yang lebih besar di luar sana. Hidup bagi apa? Kehendak Allah. Itu dikatakan bahwa waktu kita hidup bagi kehendak Allah, waktu kita terbiasa dalam pengorbanan, kita sedang menggambar salib hidup kita. So, prinsip yang kedua adalah hidup bagi kehendak Allah. Tadi yang pertama, mati bagi diri sendiri. Yang kedua, hidup bagi kehendak Allah. Baru yang terakhir dikatakan adalah di dalam sebuah komunitas. Berbicara tentang di dalam sebuah komunitas, itu berbicara tentang bahwa kasih tanpa syarat. Coba bayangkan kalau Yesus naik di atas kayu salib dengan sebuah statement. Saya akan mengorbankan nyawa saya, tapi dengan syarat. Hanya untuk orang-orang yang mau terima saya berkorban. Tapi dengan syarat. Hanya untuk orang-orang percaya saja. Enggak. Yesus tidak pernah mengajukan syarat waktu dia mengasihi dan mengorbankan nyawanya untuk kehidupan kita. Nah, hari ini jujur ya, yang cukup hilang di gereja dan di komunitas adalah kasih tanpa syarat. Semua penuh dengan syarat. Kalau kamu nggak begini, kamu akan jadi begini. Kalau kamu mau ini, kamu harus begini. Semua dengan syarat demi syarat demi syarat. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Mau melihat gambaran salib terlihat dari hidup kita. Milikilah hidup yang disebut adalah kasih tanpa syarat. Disinilah muncul namanya budaya saling. Pengorbanan di atas kayu salib akan membawa kita terbiasa hidup. Makanya kita perlu komunitas. Saya tuh susah memahami bahwa kalau orang bisa berhasil kalau sendirian, sejujurnya ya. Enggak. Kadang-kadang, saya belajar, saya mesti clear di sini, saya clear di sini. Yang salah adalah bergantung total, buat saya. Yang salah adalah kalau nggak ada Bapak rohani saya nggak bisa hidup. Yang salah adalah kita berikan semuanya, sehingga akibatnya kita kayak dikontrol sama orang kita, pemimpin kita, orang tua kita. Yang salah adalah kita, tapi hubungan tuh nggak pernah salah. Kalaupun kita pernah terluka sama sebuah hubungan, itu bukan berarti bahwa hubungan itu salah sebenarnya. Cuma cara kita aja mungkin yang membangun hubungan masih belum benar dan belum baik. Ya. Ada orang-orang yang punya statement, bahkan adik saya sendiri punya statement bahwa kalau kalian pernah ngikutin dia punya statement, saya lupa dia. Pokoknya dia, maksudnya saya ngerti bahwa dia punya statement, saya lupa dia bilang bahwa intinya gini, yang menentukan hidup lo tuh bukan Bapak rohani lo, bukan pemimpin lo yang menentukan hidup lo sendiri. Saya setuju. Tapi kalau kita akhirnya memakai itu untuk sebagai kita punya statement untuk kita bilang saya nggak perlu orang lain, saya nggak setuju. Dari dulu caranya Tuhan nggak berjalan sendiri-sendiri. Yesus aja dia bangun komunitas. Artinya adalah yuk tetap ada dalam sebuah komunitas. Itu penting sekali. Karena di komunitas itulah kita memanifestasikan gambar salib itu. Disitulah kita belajar terbangun. Mengizinkan gambar salib itu terbangun dalam kehidupan kita. Jadi saya tanya sekarang, berani nggak kamu bilang bahwa kamu nggak butuh orang lain? Saya berhati-hati untuk ngomong begitu. Benarkah saya nggak butuh orang lain? Mohon maaf nih, ini baju bukan saya yang cuci. Saya makan tuh bukan saya yang masak. Masih bilang saya nggak butuh orang lain? Enggak. Hubungan tuh nggak salah. Cara kita mungkin salah. Artinya, yuk tetap bangunlah komunitas yang sehat. Adalah dalam sebuah komunal yang bisa menolong kita bisa bertumbuh bersama-sama. Itu penting banget buat saya. Karena disitulah gambaran salib itu akan terlihat dengan jelas. Waktu kita hidup, dikatakan apa? Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula diulang lagi, kamu harus apa? Saling mengasihi.
Keluarga dan komunitas adalah dua tempat terbaik untuk kita bisa memanifestasikan kasih tanpa syarat itu. Disitulah kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa hidup, menerima kekurangan, mau ditegur, mau di-upgrade, mau bertumbuh bersama-sama, bisa mengampuni orang yang buat salah sama kita, memberikan kesempatan kepada orang yang gagal, bertumbuh bersama-sama, memotivasi orang lain, memberikan support buat orang-orang di sekitar kita, dan mempercayakan hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. That's the power of community. Itulah kekuatan komunitas di mana ada kasih tanpa syarat yang terbangun dalam kehidupan kita. Amin. So inilah ketiga hal yang perlu terbangun untuk kita bisa membangun gambar salib itu di hidup kita. Mati buat diri sendiri, hidup buat kehendak Tuhan di dalam sebuah komunitas. Sehingga kita bisa berkata seperti Galatia 1 di sini. Galatia pasal keempat ayat 16 berkata gini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib. Wow. Paulus berkata, aku nggak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan begini, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. What a powerful statement yang Paulus lakukan. Paulus berkata, waktu saya bermegah, saya nggak akan bermegah karena kesuksesan saya nggak bermegah karena keberhasilan pelayanan saya nggak bermegah karena reward atau prestasi-prestasi yang saya pernah buat, saya bermegah hanya karena salib yang Yesus Kristus telah lakukan. Karena dia telah disalibkan untuk dunia dan untuk saya, dan saya untuk dunia ini. Sehingga waktu kita menghidupinya, itu akan menolong kita bisa menjadi orang-orang yang terbiasa membangun gambar salib dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saya kembalikan kepada Bapak host, Bapak Pastor Wahyu Baduel. Tuhan berkati. Thank you guys. Atur nuhun kami ini. Haleluya. Baik teman-teman, kita ada waktu untuk tanya jawab, untuk diskusi. Teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk nyalakan mikrofonnya atau ketik di kolom chat juga bisa. Hari ini begitu luar biasa, memang kurang musik sedih aja tadi gitu ya. Kalau ada musik sedih udah bagus. Tadi ayat terakhir apa, Kak Beng? Galatia 4 ayat 16, apakah betul? Galatia 4 ayat 16. Betul ya, betul Yusuf, betul. Apakah ada yang mau bertanya? Alex? Nadia? Kayaknya salah nih. Salah. Sebentar. Oh, salah. Sebentar. Mohon maaf. Kalau yang tadi Yohanes itu ada di Yohanes 15 ayat 13 itu. Kalau yang tadi Yohanes. Saya sudah cari. Sebentar. Ayo, siapa yang dapat hadiah dari Kawayu? Apa Cup? Jempol apa kamu? Kak Ivan mau bertanya, Kak Ivan? Galatia 6:14 kebalik, sorry, Galatia 6:14. Galatia 6:14. Kak Ivan mau bertanya kok? Sebentar dulu. Oke. Ditungguin atau jangan ditungguin? Jangan ditungguin dulu. Oke. Kak, cukup jelas sekali, Kak, tentang gambar salib ini. Penderitaan, pengorbanan, kasih tanpa syarat. Nah, mungkin nggak, Kak, pertanyaannya gini, apa jadinya kalau orang itu mikul salib cuman pada momen-momen tertentu aja? Kan
salah satu hal yang paling penting untuk kita bisa berjalan ke depan adalah yuk selesai sama diri sendiri dulu. Jadi seseorang mungkin aja ya masih Kristen, masih gereja, masih pelayanan, tapi sebetulnya dia udah menjual salibnya gitu. Saya nggak berani bilang begitu, tapi Hai bisa Tuhan aja begitu. satu, siap Ya, hadapi kalau memang tantangan hidup. akhirnya budaya salib gak dia bangun di hidupnya, ya, bisa nggak orang menjadi orang Kristen tetap beribadah tanpa membangun budaya salib? Ya tentu bisa. Mungkin ya itu tadi saya bilang di awal, bisa jadi itu yang orang lebih suka, tanda kutip itu. Jadi kalau statementnya begini Kak, barang siapa tidak mau menderita ya dia sedang menjual salibnya, begitu? Bisa ya, bisa tidak. Segini ya. Bukan begini, barang siapa dia tidak mau menderita, maksudnya gimana? Dia berarti menjual salib dulu. Ya, balik lagi gitu. Kalau dia menjual salib artinya kan begini, dia sudah pernah mengalaminya dan dia akhirnya melepaskan itu. Nah, seperti itu. Artinya sekali kali itu pemahaman penderitaan itu yang dia nggak boleh hidupin. Sangkal diri, pikul salib. Nah, pikul salib bisa dilakukan oleh orang-orang yang berani sangkal diri. Kalau enggak, horor, ini menyebalkan, ini menyakitkan, nggak kuat saya, kayaknya saya nggak bisa aja. Gitu. Siap. Nah ini ada pertanyaan dari kolom chat Kak. Saya mau share bahwa beberapa waktu ini lagi mengalami sakit dan muncul pemikiran bahwa saya sakit karena saya terlalu banyak mengurus pelayanan. Jadi sakit karena terlalu banyak mengurus pelayanan. Karena waktu ini ada komunitas dan orang-orang yang Tuhan mulai percayakan buat saya bina. Dan saya lagi semangat-semangatnya melayani mereka. Bagaimana menurut Kak Beng? Apakah ini salah satu penderitaan pikul salib? Saya ini belajar bahwa ya, yang namanya penderitaan pikul salib itu kita nggak bisa merumuskan ke semua orang sama. Gitu. Setiap orang punya salibnya berbeda-beda. Dan salib itu akan berurusan dengan penderitaan. Ya kan setiap orang punya keegoannya berbeda-beda ya. Keegoan berbeda-beda. Ada orang yang begini, urusan tolong orang bekerja saya mau, urusan pinjemin bagi uang ke orang lain saya nggak mau. Misalnya gitu ya. Nah, ada orang yang saya malas ngurusin orang lain, deh, gue bantuin kasih duit aja. Kan itu berbeda-beda. Nah, itu kan di area apa yang kita rasa kita perlu berkembang, nah, kadang-kadang prosesnya terjadi di situ, gitu ya. Saya nggak akan bisa bilang bahwa yang Hans merasakan bahwa ini adalah gimana ya, berarti ini menyalahkan, bisa gini, berarti gara-gara pelayanan dong Kak saya jadi sakit. Enggak, kamu jadi sakit karena kamu nggak jaga kesehatan, itu aja. Gitu, bukan karena kamu pelayanan. Nah, ya, urusannya di mana? Ada kesehatan, ada pelayanan, ada komunitas. Nah, kalau memang semuanya adalah saling tersambung, kita perlu bereskan yang benar. Nah, seperti itu, gitu loh. Maksudnya jadi itu menurut saya. Itu saya nggak akan terbiasa untuk menjadi sebab akibat nih. Ini karena begini, ini karena begini, enggak. Tapi kita perlu bisa beres masing-masing semua satu persatu sehingga kita bisa lebih maksimal mengerjakannya. Jadi kalau yang nggak menyentuh dengan ego kita, itu bukan penderitaan yang dimaksud ya kayak. Iya, ya kalau dalam konteks salib ya bukan. Ya dalam konteks salib ini, jadi ya perut lapar tapi nggak menyentuh ego ya bukan salib dong gitu. Itu tapi ya belajar penguasaan diri. Ya kan ada penderitaan yang tapi nggak menyentuh ego kita gitu kan. Itu kan berarti bukan penderitaan sebenarnya karena bukan kita itu gitu. Ya. Pokoknya yang menyentuh ego kita barulah itulah yang dimaksud dengan salib dalam penderitaan. Karena kalau enggak nanti pertanyaannya orang, Kak saya udah hidup susah terus Kak, berarti saya hidup pikul salib terus. Betul. Itu statement yang bagus banget itu. Enggak gitu, benar. Jadi bukan karena kita miskin dan kita susah terus itu adalah kita pikul salib, enggak. Nanti di sorga dapat tempat termulia.
Nggak gitu konsepnya, salah. Ya, ya. Oke, nah ini dari kolom chat lagi. Kak, bagaimana cara melewati tembok kebutuhan? Mungkin kalau masih single lebih mudah, tapi kalau sudah berkeluarga kan lebih susah. Saya nggak makan, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa nyenengin anak kan lebih berat. Jadinya anak kita juga menanggung salib penderitaan akibat pengorbanan kita. Nah ini kan ini cukup ini ya, kompleks ya. Dari pertama bahasa tembok kebutuhan, terus jadi ke anak nih. Maksudnya jadi kan yang kita perlu paham, Yogi perlu paham adalah bahwa satu-satu kita bahas ya, bagaimana caranya melewati tembok kebutuhan. Ya sederhana ya, itu kan kita berarti belajar tidak mementingkan keinginan sendiri untuk mengorbankan kepentingan orang lain. Tapi pertanyaannya begini, berarti tidak mementingkan diri sendiri, berarti saya nggak usah peduli sama keluarga saya. Itu yang salah. Saya sama istri saya ya anak saya udah 2 sekarang gitu ya. Nggak mau ngikutin Wahyu, tambah 1 lagi gue nggak mau lagi, cukup ya 1, 2 aja cukup udah. Dilakukan oleh Wahyu gitu ya. Nah, tapi dan saya fair sama istri saya dari sebelum menikah gitu. Saya udah bilang sama istri saya, siap nggak nanti punya calon suami yang jam kerjanya bukan jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yang jam kerjanya bisa 2 minggu keluar kota, seminggu pulang, 2 minggu keluar kota lagi, tengah malam mesti ditelepon, mesti pergi dan segala macam, karena misalnya ya kan orang ketangkap pakai narkoba kan nggak dijadwal ya. Kak, saya mau schedule nih, nanti tanggal bulan depan saya mau ketangkap pakai narkoba, kan enggak. Kalau khotbah bisa dijadwal. Tapi kalau orang-orang ini tuh tiba-tiba jam 2 malam ditelepon dari Intel, dari ini, aduh kan gitu. Maksud saya gini, nah istri saya bilang begini, gembalakan dulu kita di rumah, prinsipnya. Kalau kita merasa tergembalakan, kamu mau bawa kita ke tengah hutan pun kita siap. Gembalakan itu bukan cuma tentang masalah pemenuhan kebutuhan makan ya. Gembalakan itu adalah membuat kita membangun rumah kita menjadi rumah yang aman buat keluarga kita. Itu, kalaupun kita harus berkorban untuk anak kita, saya lakukan itu kok ya gitu. Saya kadang-kadang harus korban makan, lagi anak udah 2 ya udah. Kalau di rumah pizzanya cuma 2 ya saya nggak makan pizza gitu. Anak saya makan kasarnya begitu. Saya pun harus siap. Tapi itu bukan berbicara tentang saya masuk sama tembok kebutuhan lain. Tembok kebutuhan itu berbicara tentang bagaimana kita akhirnya nggak fokus sama ya. Kita nggak mementingkan cuma sekedar mementingkan kepentingan diri sendiri. Caranya jadi bagaimana? Simpel banget. Saya selalu cara paling gampang dah. Cara paling gampang adalah belajar 2 kata ini ya. Nah, kita bisa belajar. Yang pertama katanya adalah saya. Yang kedua adalah ya. Ingat saya belajar itu dulu. Nah itu aja. Saya, oke, siap, ya, siap. Dulu saya dijulukin sebagai PC, pengkhotbah cadangan. Kan itu saya di zaman saya dulu, sebelum seperti sekarang. Pokoknya pendeta mana yang tiba-tiba cancel, abeng pasti bisa, ada udah kapanpun. Ya udah. Saya hanya belajar setia aja sama hal seperti itu. Sampai akhirnya fase itu membuat saya bertumbuh dan menemukan hal-hal yang baru. Nah, intinya adalah ya, yang namanya keluarga adalah keluarga. Saya juga nggak mungkin mengorbankan keluarga saya untuk hal yang besar. Saya harus memastikan keluarga saya baik, keluarga saya sejahtera, bukan cuma masalah dari kebutuhan atau dari masalah fasilitas ya, tapi benar-benar mereka tergembalakan di rumah. Mereka punya figur ayah, mereka punya figur suami, mereka punya figur yang dimana saya bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Itu penting banget gitu ya. Saya akan mengorbankan itu. Tapi itu juga akan membuat saya untuk akhirnya ya sudahlah, hidup saya cuma di sini aja. Saya nggak perlu ngurusin yang lain di luar sana. Nah, ini kedewasaan yang kita perlu bangun. Gimana kita bisa kan itu isunya berarti apa? Ada banyak. Kita bisa belajar time management, kita bisa belajar mengelola hidup dengan baik, kita belajar efisien, memiliki hidup yang efisien. Nah, waktu kita mulai breakdown tuh, akhirnya kita menemukan, oh iya, saya punya banyak waktu kosong sebenarnya selama ini saya nggak maksimalkan. Nah, ini yang kita perlu pahami baik-baik. Waktu kita masuk ke dalam fase-fase seperti ini yang Yogi tanya ya, di sini tahu nggak teman-teman ya, kita akan menemukan bahwa waktu itu berharga banget. Kita akan menemukan waktu itu terbatas. Waktu itu berharga banget, kita akhirnya itu yang membuat kita akhirnya akan menjadi orang yang menghargai setiap waktu. Kita akan bisa
bisa mengeliminasi hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Karena waktu itu berharga banget. Akhirnya, kalau saya punya waktu terbatas untuk melayani komunitas, melayani anak. Nah, apa yang saya mesti korbankan? Nah, ya kan? Oh, kadang-kadang saya sejam, pernah nggak ngitung dulu deh, kan di handphone udah ada nih ya. Sejam kita buka Instagram berapa lama sih? Itu dulu dah. Coba. Terus kita bilang kita nggak punya waktu. Ternyata kita cek sejam, wah 8 jam saya buka Instagram. Nah, itu waktu tuh. Misalnya. Pernah nggak sih kita ngecek? Nah, dalam sehari main motor jam berapa, Wahyu? Ya nggak bisa. Ikan cupang mana si Hadi nih ya? Dari ikan-ikanan dan semua itu. Enggak, kadang-kadang kan ada hobi yang kita perlu korbankan. Ada kesenangan-kesenangan yang kita perlu kesampingkan dulu. Demi ini, efisiensi waktu yang terbatas. Nah, melihat dari sisi itu. Jangan terburu-buru bilang, saya nggak punya waktu nih. Saya udah capek nih, saya nggak ada waktu lagi untuk anak, untuk pelayanan. Sebentar. Kadang-kadang bukan karena kita nggak punya waktu, kita nggak efisien mengelola waktu dengan baik. Itu sih dari aku, yuk. Iya, Kak. Jadi kadang-kadang memang kita mesti sisi tanggung jawab itu Tuhan nggak akan pernah abaikan sih. Nah, penderitaan, baik lagi yang tadi Kak Beng bilang, penderitaan itu ada di sisi egonya kita, nggak di sisi tanggung jawab. Contoh sederhana, kalau kita dipecat karena datang telat terus, itu bukan penderitaan salib. Kita dipecat karena difitnah teman kerja kita, nah itu bisa dikatakan penderitaan salib karena ada ego. Dari sisi penderitaan sih kayaknya clear lah ya. Kak, saya mau tanya Kak, sekarang berkorban nih. Berkorban tuh bijaksana nggak sih Kak? Berkorban kayak Yesus yang tadi Kakak bilang itu bijaksana nggak sih? Saya mau jawab ya, bingung yuk. Karena gambaran saya adalah Yesus dan Bapak Rohani saya. Nah, kalau ada gambarannya Bapak Rohani saya udah nggak ada jalan gambar lain. Yang lihat bagaimana dia, gini ya. Father Joe itu, Kak Joe itu bukan orang bodoh. You know. Tapi kalau orang datang ke dia terus, manfaatin juga banyak yang manfaatin dia. Yang ada maunya aja tuh banyak banget. Kadang-kadang kita anak-anaknya kesel. Aduh, kok yang begini diterima lagi? Kok anak yang model-model begini dikasih lagi ya? Ini saya belajar ya. Dia itu memberi diri untuk dimanfaatin oleh orang lain. Wah, itu mahal banget. Dia akan jadi dia untuk lo kasarnya gini, kamu mau manfaatin saya, kamu mau peras saya, silakan saya beri hidup saya. Itu kan nggak masuk akal buat saya. Sama sekali masuk akal. Tapi sekali lagi karena gambaran yang saya lihat seperti itu, ya ngalir juga ke anaknya gitu maksud saya. Nah ya iya, apakah dibilang kita rugi? Kalau masih kita main di level rugi untung, wah akan susah banget yuk. Intinya kita udah siap aja bahwa memang bukan tentang apa yang kita bisa dapat. Gitu. Itu udah jelas banget gitu saya. Nah kalau kita nggak bisa sampai ke titik seperti itu, tentu akan sulit untuk kita masih bisa bermain di dalam area pengorbanan dalam kehidupan ini. Nah kira-kira begitu yuk. Nggak akan bisa selaras dengan rugi untung ya kayaknya. Kayaknya pasti rugi-rugi ya. Kalau mau pakai kalkulator mah kayaknya susah banget dah menurut saya ya. Bilang tadi kan Tuhan nggak curang. Nggak turun-turun badan, nggak kurang makan juga gitu loh maksudnya. Apalagi nanti kalau ada ayam nih ya, ayam dari Kerawang gitu ya, udah nggak turun-turun gitu. Nggak kurang makan juga, gitu maksud saya. Makanya kelompok Kak Beng dan teman-temannya itu kalau kita suka ketemu ya hidupnya susah semua, tapi ya kalau dari badan orang nggak bisa percaya sih. Siap. Ada yang mau bertanya nggak secara langsung? Ko Ivan, Hansen mau nanya? Ya boleh silakan. Mau tanya Kak Ben, terkadang masih ada yang ya banyaklah ya yang bilang bahwa kalau nolong orang ya mikir-mikir gitu kan, kalau mau berkorban buat orang ya mikir-mikir gitu, orangnya kayak apa dulu gitu kan, terus lihat dulu bagaimana orangnya, takutnya nanti malah kita yang dirugikan, malah kita yang dapat getahnya gitu kan, nggak dapat pahitnya malah dapat getahnya, dan kadang kayak gitu yang bikin kita aduh menolong jadi ragu-ragu ya, mau berkorban jadi ragu-ragu, padahal kan
Tuhan Yesus kan di firman Tuhan enggak seperti itu ya, tapi realita yang kita hadapi ya banyak di antara kita yang masih punya statement ya kadang kan tulus seperti merpati, kadang cerdik seperti ular ya kan gitu. Jadi itu gimana Kak Ben? Ya, oke. Memang kita nggak bisa pakai ukuran yang sama untuk ini. Maksud saya gitu loh. Saya nggak pernah This memaksakan video orang contains untuk tolong orang flashes and lain. moving images. Hanser itu. Ukurannya berbeda banget. Ada orang yang memang punya ketahanan untuk siap dimanfaatin terus. Ada orang yang mungkin dalam fase itu dia nggak bisa. Intinya gini, jangan pakai ukuran orang lain untuk jadi ukuran kita. Kita harus tahu dulu nih batasnya kita di mana, limitnya kita di mana, kondisi kita di mana gitu ya. Saya contohnya begini ya. Saya hampir jarang menolong orang dengan cara saya minta tolong orang lain. Ya misalnya, kecuali memang penting sekali. Tapi saya belajar bahwa ya saya tahu batas saya di mana, saya tahu limit saya di mana. Itu dulu. Tapi pertanyaannya gini, limit saya bisa saya naikin nggak? Itu bisa. Upgrade saya bisa tambah lagi nggak ke batas. Nah, tahu limit itu gini, saya misalnya limit gini. Saya cuma bisa bantu orang mendoakan aja. Salah nggak? Nggak salah dong. Doa penting nggak? Penting dong. Tapi kalau kita terus-terusan cuma orang minta tolong, orang saya lapar nih, saya lapar bang, mas saya Hansen saya lapar, boleh nggak kasih saya minta nasi aja, tunggu sebentar, saya akan bantu kamu dengan cara saya akan mendoakan kamu. Oke, gitu ya. Nah, coba kan, ya kalau kita cuma terus-terusan berani bahwa yang penting saya sudah mendoakan udah selesai, itu kan berat. Kita bisa upgrade nggak sih dari kita mendoakan untuk bisa lagi untuk memberikan tumpangan, menolong apapun itu bisa banget, limitnya bisa kita tambah. Tapi yang kita tahu proses itu kan bertumbuh ya. Saya juga berharap bahwa habis dari sini kita turun ke jalan semuanya, ayo, enggak juga. Yuk izinkan kita bertumbuh. Proses itu akan terus terjadi sampai akhirnya kita sadar, ya ampun udah berapa lama ya saya nggak fokus sama diri saya sendiri. Ya ampun kok saya udah selama ini nggak sadar saya udah jadi orang yang orang lain aja. Ntar kita kan ngomongnya begini ya. Kita tidur orang lain yang kita pikirin. Bangun tidur si dia lagi kita pikirin. Apalagi kita belum buat ya, apalagi ya. No, istrinya Wahyu no, buset dah gitu ya. Kalau udah ngasih barang, kalau udah itu dia memang. Apakah itu datang begitu saja? Enggak. Karena sesuatu yang telah terbangun dan tentu ada faktor Tuhan di situ. Amin. Ada faktor Tuhan yang menggerakkan kita, faktor Tuhan yang menaruh belas kasihan di kita, menaruh empati di kita, sehingga akhirnya buat kita nggak nyaman aja sama hidup kalau nggak buat apa-apa. Nah itu kan proses pembelajaran. Nah itu yang menurut saya kita perlu bangun Hansen. Jangan takut untuk masalah itu kan tadi udah dibahas ya. Ya orang bisa mungkin orang yang ngomong gitu adalah orang yang punya limit seperti itu sementara ini saat ini. Limitnya dia adalah cuma mau tolong orang yang mau ditolong atau orang yang baik-baik saja. Kalau orang yang nipu dia nggak mau nolong ya sudah hargai dong. Tapi bisa nggak kita lebih dari situ? Bisa banget. Kita perlu bertumbuh dari situ. Itu dari saya. Thank you. Sama mungkin ini ya kayak maksudnya mungkin kita bertanya atau mendengar dari orang yang ya memang nggak sejalan ya, nggak orang yang cowok semisal Hansen ngobrolnya sama Ko Ivan pasti mungkin jawabannya akan berbeda, pasti jawabannya udah nggak apa-apa gitu. Bagus berkorban gitu. Nah Kak Beng, Yes. mungkin nggak Tuhan itu nyuruh kita berkorban sesuatu yang kita nggak punya, nggak sanggup gitu. Saya nggak bisa bilang merumuskan itu yuk. Saya hanya bisa bercerita aja. Iya. Bisa apa enggak? Kalau ya saya merasa pernah aja disuruh seperti itu. Tapi apakah itu ini sekali lagi ini kan pengalaman. Pengalaman tuh nggak bisa kita 100% menjadikan sebuah kebenaran. Namanya juga pengalaman. Secara kebenaran saya nggak bisa menjawab itu. Tapi secara pengalaman beberapa kali saya pernah merasa bahwa Tuhan meminta saya melakukan hal yang benar-benar di luar kemampuan saya, di luar apa yang saya bisa. Dan waktu itu saya mencoba juga untuk mengerjakannya seperti itu gitu. Tapi intinya adalah saya nggak bisa menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran, tapi saya pernah mengalami seperti itu. Itu aja kali jawaban saya. Tapi waktu menjalankannya tetap oke kan ya kayak?
Puji pada akhirnya ya bisa gitu ya. Tuhan sih endingnya sih baik gitu. Jadi ya semuanya terselesaikan dengan baik dan nggak menjadi sebuah masalah baru di hidup saya kayak gitu. Nggak jadi sebuah masalah baru buat kita. Jadi kalau emang Tuhan izinkan taruh depan mata kita untuk berkorban, ya kasih karunia pasti ada sih ya kayak. Dan mungkin juga ini nggak pasti 100% seperti ini. Mungkin juga itu mungkin adalah salah satunya fase Tuhan lagi mau melebar kapasitas. Fase Tuhan melebarkan kapasitas. Kan kalau kapasitas kita cuma segini terus ya udah segini-segini aja. Tapi kalau dia mau lebarin kan di stretch, direnggangkan, ya berarti kita harus siap ke tempat yang kita perlu besar lagi. Misalnya nih ya, kan Kopika baru 1 nih. Nah kan udah lewat nih kan. Janjinya kan sama gua kan mau buka lagi 3 cabang baru nih, 2 cabang baru. Nah kan seperti itu. Ya sekarang mungkin mampu nggak mampu nggak tahu, tapi kan siapa tahu nih ya. Iya. Fatmawati anak baru cabang baru. Nah kan gitu misalnya. Nah, contoh. Bercanda. Enggak, itu udah di Jombang 1, di Tegal 1, di Cirebon 1, kemudian ada Dilan di Medan 1. Jadi lupa pengen nanya apa lagi. Aduh. Kak Ivan mau nanya kok. Ya, tanya ya. Saya tertarik tentang ini. Siapa yang mempesona kamu? Nah, gini, saya belajar dari kecil. Kita kan punya sebuah tujuan hidup gitu ya. Diajar dari kecil bahwa nanti punya cita-cita ini itu semuanya kan tentu saja muaranya ke diri sendiri gitu ya. Nah, bagi tips dong bagaimana cara kita untuk mengalihkan apa yang menjadi tujuan hidup saya menjadi apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan. Karena itu tujuan yang saya mau capai terus terang itu juga mempesona saya gitu kan. Untuk menghilangkan itu sangat susah, apalagi mengalihkan ke berita salib. Prinsipnya adalah sebenarnya mungkin buat saya kata-kata yang lebih cocok adalah Ivan, bukan mengalihkan, tapi memperluas kita punya pandangan dari tujuan kita. Oke, contohnya begini ya. Buat kita pengertian tentang sapi itu biasa aja kan. Tapi buat orang Hindu sapi itu sesuatu yang mahal harganya. Sama-sama. Sapinya nggak berubah, tapi pemaknaan, pemahaman, value yang kita beli tentang sapi itu jadi berubah total. Nah, jadi kita bukan menggantikan. Jadi menurut saya gini, bukan menggantikan tujuan saya sama tujuan Tuhan. Mungkin kan sebenarnya itu selaras. Tapi kita perlu memperlebar kita punya wawasan atau pandangan bahwa sesuatu yang mempesona saya ini sebenarnya bukan cuma tentang untuk saya sendiri. Bisa nggak ini kita perluas kepentingannya? Bagaimana dengan apa yang menurut saya terpesona ini saya bisa pakai untuk kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan saya. Jadi saya lebih percaya seperti itu. Bagaimana kita memperluas kita punya pandangan dari apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi makanya it's a process. Buat saya ini adalah menemukan, itu juga namanya tujuan itu kan sama ya. Itu adalah sebuah proses perjalanan. Bahkan dalam perjalanan nanti pun gitu ya, itulah ini satu sesi Bro Ivan kalau bicara soal tujuannya. 6 sesi tepatnya saya punya bahan buat belajar tentang tujuan hidup ini gitu. Tapi benar saya setuju, ini menarik sekali. Karena kita kan kadang nggak tahu ya, saya hidup ini ngapain sih, kerja doang kah atau cuma ya udah numpang hidup di bumi doang kah? Tapi bagaimana menjalankan tujuan dengan salib. Wah, itu kan penting sekali. Nah, prosesnya adalah di sini. Yuk perlu kasih value lebih dari apa yang kita kerjakan hari ini. Perluas kita punya pandangan sehingga kita tahu bahwa apa yang saya kerjakan bukan cuma untuk sesuatu yang mempesona saya. Jangan menyalahkan, kayaknya saya udah berdosa, saya terpesona sama ini. Ntar dulu, yuk perluas itu yuk. Gitu. Sehingga mungkin dari apa yang kita lihat hari ini waktu kita perluas, itu bisa jadi jawaban buat banyak orang di luar sana. Gitu. Jadi jangan terburu-buru berpikir bahwa tujuan saya sama tujuan Tuhan kayaknya nggak selaras nih. Saya terpesona, saya mesti mengganti switch dan segala macam. Tapi coba yuk perlu perbesar kita punya value, belief kita, apa yang kita perlu bangun sehingga kita bisa menemukan pemaknaan yang lebih besar daripada apa yang kita sedang kerjakan sekarang. Nah,
Bahasanya begitu. Detailnya nanti kita belajar ya. Karena kalau nggak selesai malam ini. Siap. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Hadi mau bertanya, Hadi? Aman semua? Siap. Maka kita berproses ya, berproses. Artinya apa yang kita dengar hari ini, jangan langsung lihat sebesar itu dan sehebat itunya, berproses sedikit. Kak, pertanyaan terakhir Kak, baru setelah ini kita berdoa. Di dalam penderitaan, pengorbanan, juga tadi komunitas ada penerimaan. Ada batasannya nggak sih Kak? Maksudnya batasan gimana nih? Batasannya untuk apakah kita memang harus tidak membatasi mungkin yang akan paling mudah dimengerti yang kayak di pengorbanan gitu. Kita berkorban untuk kehendak Allah itu. Oke. Nah, sekali lagi ya, ini prinsipnya kan tadi saya bilang di awal. Jawaban paling simpel adalah tentukan limitmu hari ini, tapi berprogreslah di situ, bertumbuhlah dari situ. Ya, jadi kita nggak ngoyok bahasanya ya, nggak maksain, tapi kita tetap pengen bertumbuh sampai bisa di titik seperti itu. Kan kadang keinginan, hasrat sama realita kan nggak bersama ya, sama-sama ya. Niatnya mau tolong, sampai akhirnya kita kan, aduh, ini banyak masalah, tapi saya kurang punya uang untuk bantu mereka. Oke, that's good. Tapi yuk coba jangan paksakan, oke, begitu saya akan ambil pinjaman di bank untuk bantu mereka ya. Dan kita nggak bisa bayar uang, dan kita penjara. Saya nggak bilang gitu. Saya mesti kembangkan di diri saya nih. Saya mesti upgrade apa nih ya, sehingga nanti apa yang jadi keresahan saya ini bisa terjawabkan akhirnya. Kita yang perlu bertumbuh di situ. Gitu. Jadi tahu limit kita hari ini, tapi tetap buka ruang untuk pertumbuhan di situ dan berprogres sehingga kita bisa mencapainya satu hari nanti. Itu dari saya. Siap. Kak Beng, terima kasih buat hari ini, dan sebelum kita selesai berdoa buat kita, boleh Kak ya? Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat semua teman-teman BOM di setiap kota dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan bahwa kami masih dalam sebuah proses perjalanan untuk bisa terus menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dan berjalan menggenapi semua kehendak Tuhan. Ingatkan kami selalu tentang gambar salib, agar budaya salib itulah yang tergambar dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk siap untuk menyelesaikan hidup kami, selesai sama diri sendiri, mengerjakan kehendak Tuhan, dan hidup dalam sebuah komunitas berjalan bersama-sama. Kami bersyukur buat hari berkati Wahyu Silva sebagai orang tua rohani dari komunitas ini. Berkati seluruh anak-anak yang dalam semuanya. Perjalanan hidup mereka semua ada dalam rencana Tuhan dan dalam tangan Tuhan. Berdoa khusus buat kandungan dari Silva, semua bertumbuh dengan baik, semua proses nanti berjalan dengan baik, nanti tidak ada masalah sama sekali. Berkati teman-teman yang bekerja, yang berusaha, yang melayani, dalam hidup mereka ada karya Tuhan yang nyata, yang Tuhan sedang bangun. Kami bersyukur, menyerahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Dika. Thank you. Terima kasih. Dika nggak ada suaranya Dika. Oh iya, terima kasih Kak Beng buat sharingnya malam ini Kak, sangat berkati sekali. Dan seperti biasa ya, nggak afdol kalau kita belum foto-foto dulu nih. Oke, start. Teman-teman di onin semua videonya ya, kali baru beberapa ini. Nah, kelihatan cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua kok ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Beng. Terima kasih Kak Ben. Tuhan Yesus berkati. Thank you Kak Ben, Tuhan Yesus berkati ya. Thank you. Kak Ben. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Kak Beng. Terima kasih Wahyu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Koyogi. Terima kasih.